Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita dapat dipertemukan kembali, yang insya Allah diberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Imam Mujahidin kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yakni dinul Islam. Dan yang ketiga kalinya, adanya saya di sini hanya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua, yaitu perbedaan takut dengan Allah dan perbedaan takut dengan makhluk. Takut kepada Allah mengharuskan seorang hamba supaya lebih mendekat dengannya, dan sebaliknya kalau kita takut dengan makhluk mengharuskan seseorang itu menjauh darinya. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, dalam surah An-Nazi'at menyebutkan 4 kali kata takut dengan 2 kosakata, yaitu taksha dan yaksha. Kata taksha terdapat dalam surah An-Nazi'at ayat 19 yang berbunyi wa ahdiyaka ila rabbika fatahsha, yang artinya dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Ini berhubungan dengan kisah Fir'aun yang diajak Nabi Musa supaya beriman dan takut kepadanya. Maksudnya agar Fir'aun menyadari bahwa dirinya bukan Tuhan, tetapi hanyalah makhluk yang tidak berdaya, bahwa kekuasaan yang ia miliki hanyalah karunia-Nya. Karena itu ia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan memberikan kekuasaan kepadanya. Sungguh yang membuat Fir'aun sombong adalah tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata yaksa terdapat juga dalam surah An-Nazi'at ayat 26 yang berbunyi inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, yang artinya sungguh pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun yang diceritakan pada ayat sebelumnya penuh dengan pelajaran atau ibrah, dan tidak boleh diulangi lagi kesombongan dari Fir'aun yang berlebihan sehingga dirinya mengakui sebagai Tuhan, dan sedangkan Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam firman-Nya dalam surah An-Nazi'at ayat 24 yang berbunyi anna rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menegaskan bahwa orang yang dapat mengambil ibrah atau sebuah pelajaran hanyalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La ibrata liman yasha, orang yang tidak takut kepada Allah bisa jadi ia mengulangi kesombongan Fir'aun itu. Intinya, kalau orang takut kepada Allah, maka ia akan semakin dekat kepadanya, dan sebaliknya, kalau orang takut dengan makhluk, maka ia akan semakin jauh kepadanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.